itu namanya hipotensi ortostatik. Jadi perubahan tekanan darah karena keadaan dari duduk ke berdiri gitu. Itu terjadi biasanya pada orang yang memang cenderung tekanan darahnya itu rendah. Kolesterol, sinusitis, asam urat, gimana cara pengobatan dan lain-lain? Oke, siap. Berarti lebih ke ini ya, dislipidemia. Kalau kolesterol itu berarti dislipidemia, bisa kolesterol tinggi atau kolesterol rendah. Kak Iqbal mau nanya, kalau dari duduk dibuat berdiri itu langsung pusing. Itu biasanya gejalanya apa ya? Iya, itu namanya hipotensi ortostatik. Itu diakibatkan oleh gravitasi bumi. Kan aliran darah kita ini pasti pasti dipengaruhi gravitasi bumi. Kalau enggak mungkin dia turun ke bawah. Jadi biasanya tuh pada orang-orang yang memang yang memang cenderung tensi atau tekanan darahnya itu rendah gitu. Bang Iqbal fobia apa? Aku fobia ketinggian sedikit. Pak dokter, jadi sebelah kanan sering kram, kenapa ya? Sabira, pekerjaannya apa? Biasanya kalau kayak gitu tuh banyak penyebabnya. Dilihat dulu tuh pekerjaannya apa, umurnya berapa, kemudian misalnya kalau dia sering ngetik atau nulis ataupun ngejahit, nah itu juga. Solusinya gimana Kak kalau darah rendah? Ya yang penting sebenarnya kalau darah rendah itu tahu berapa. Jadi di bawah untuk kan di atas 120/80 gitu. Nah, kalau diastoliknya itu di atas itu namanya diastolik. Kalau misalnya dia di bawah 90 mm air raksa atau di Kak ayo nonton Makmum. Chat aja WA aku. Terus kalau misalnya dia sistoliknya itu di bawah 60 atau mm air raksa. Kalau 90/60 ke bawah, nah itu dikatakan hipotensi. Hipo artinya rendah, menurun ya, hipo artinya menurun, tensi itu artinya tekanan darah. Pengobatan GERD apa Pak Dok? Nah kalau GERD itu kan namanya gastroesophageal reflux disease. Itu makanya namanya GERD. G itu gastro, E esophageal, R itu reflux, D itu disease. Jadi kalau misalnya seperti itu biasanya orang-orang yang gejala seperti itu biasanya dia sering nyari ulu hati atau nyari epigastrik di bagian sini, di bagian antara dada dengan perut itu. Nah di situ ada nyeri. Nah dan juga sering mual, muntah bisa. Kemudian dia juga bisa ngerasain kayak tenggorokannya tuh, kerongkongan itu terbakar gitu. Kerongkongan itu terbakar. Terus ngerasain rasa pahit, kayak rasa besi gitu di lidah, di rongga mulut. Biasanya itu karena refluksnya itu. Reflux itu artinya kan naik lagi. Nah kalau orang GERD itu harus hati-hati makannya nggak boleh kekenyangan dan nggak boleh kelaparan juga. Maksudnya itu nggak boleh pola makannya harus diperhatikan banget. Dok mau tanya, mengapa pasien DM keluhan pasiennya mual, muntah atau nyeri ulu hati? DM, diabetes mellitus. Apa pasien DM keluhan? Kalau pasien DM itu kan ada trias klasiknya. Ada poliuri, polifagi, sama polidipsi. Kalau misal poliuri itu artinya kan sering kencing. Kemudian polifagi itu sering makan. Kemudian polidipsi juga sering haus gitu. Halo Puput. Soalnya berat badan saya 85 itu masih normal. Nah, kalau misalnya lihat berat badan normal atau enggak, itu harus dari indeks massa tubuh. Namanya Bibi di mana? Lagi di apartemen Tasya. Itu dilihat dari indeks massa tubuh. Kalau cara hitungnya, misalnya ya, ini coba kita pakai
Ada pulpen gak ya? Jadi kalau kita mau hitung berat badan kita normal apa enggak tuh ya harus pakai ini indeks massa tubuh namanya. Berat badannya berapa jadiin kilogram misalnya ya misalnya aku mana nih, coba dulu. Jadi rumusnya itu berat badan dengan satuan kilogram dibagi tinggi badan tapi satuan meter dikuadratkan gitu. Misalnya nih berat badan Iqbal sekarang tuh adalah 67. Ini coba kita lihat. 67 kilogram. Dengan tinggi badan Iqbal 169. Kalau dijadiin meter berarti kan 1,69. Nah, kita kuadratin dulu tuh 1,69 dikuadratkan. Nah, jadi nih. Jadi berapa tuh? 2,85. Kebaliknya. Nih deh. Tuh, nih. Dikuadratin dulu ininya. Apa namanya? Tinggi badannya tapi dalam satuan meter. Nah, kemudian ini kan 2,85 nih. Tadi berat badan Iqbal adalah 67 dibagi mana sih? 67 dibagi 2,85. Nah, itu 23,5. Itu adalah indeks massa tubuh 23,5 ini. Nah, normalnya orang Asia itu 18 sampai 24. Kalau misalnya dia udah lebih dari 24 itu obesitas gitu. Cara mengatasi anxiety. Altofun Hanin, kamu dulu ini nggak punya stres tersendiri nggak? Ada, maksudnya tuh gimana sih dulu kehidupannya dengan keluarga ataupun gimana? Itu harus ada anamnesis dulu. Kenapa ada kecemasan? Penyebabnya apa? Alhamdulillah sehat, Budi Puji dari Banjarnegara. Kak, caranya pernapasan diafragma. Ya, cara pernapasan itu kan apa sih? Gimana caranya ya? Pokoknya gimana ya? Gitu. Gimana caranya kok pernapasan diafragma? Nah, itu perutnya yang gembung. Itu tanda pernapasan diafragma tuh perutnya yang maju mundur, bukan dadanya. Bukan gini ya, kalau orang kan pernapasan dada tuh kan gini. Karena kenapa ini keangkat? Karena rongga dadanya dibesarkan gitu. Tapi kalau misalnya pernapasan diafragma, itu tuh perutnya yang maju mundur. Ininya diam gitu, itu tandanya. Terlalu memikirkan keadaan orang tua karena saya sudah menikah, nggak bisa menjaga dan merawat sebetulnya. Oh, tapi orang tuanya sehat kan? Aman? Maksudnya ada yang ngurusin di rumah gitu. Bang Iqbal udah nonton Makmun 2 belum? Belum. Iqbal tuh salah satu orang yang pecinta film horor. Suara sering banget habis, itu kenapa ya dong? Itu mungkin ini sering teriak-teriak apa gimana? Apa sering habis? Anakku makin sakit, kenapa dok? Sakit apa? Dokter, kalau asam urat gimana cara selain obat? Caranya ya asam urat itu pokoknya sebenarnya setiap penyakit itu obat pertamanya ya kita pola makannya yang diatur, pola olahraganya, pola hidupnya. Yang dimaksud pola hidup tuh kayak
olahraganya, makannya, minumnya, pola tidur gitu. Sama psikologisnya juga. Kalau misalnya pikirannya lagi terganggu, lagi stres juga ganggu kesehatan. Kak Iqbal kapan DA Asia tayang? Mudah-mudahan secepatnya ya. Kurang sehat, adik masih kecil-kecil, gak ada yang merawat. Coba didiskusikan dengan keluarga, dengan suaminya gitu. Dok, bahaya mana sakit tulang ekor daripada saraf kejepit? Kalau udah ngikut saraf ya itu bahaya dua-duanya. Pak dokter, kalau bangun tidur sering pinggang sakit kali, itu penyakit apa Pak dok? Nah, sebelum tidur ngapain? Terus posisi tidurnya benar atau tidak? Ke posisi tidur yang benar itu lurus badannya, sesuai postur anatomi tubuh lurus gitu. Atau kalau sejarah Islam kan itu bagusnya kan kalau misalnya kita miring ke kanan gitu. Dok Iqbal, cara biar turun berat badannya kayak gimana? Sebenarnya di puskesmas tuh ada ahli gizi di puskesmas. Nah, konsultasi tuh sama ahli gizi itu ada loh beberapa temen Iqbal yang memang dia sulit kan nurunin berat badan, tetapi dia saat konsultasi dengan ahli gizi, nah bisa tuh diajarin gitu kalorinya berapa aja gitu. Pak dok, jawab dong, apa beda rematik dan asam urat? Beda rematik dan asam urat itu beda banget. Asam urat itu karena kadar purin yang tinggi dalam darah. Tapi kalau rematik itu ada penyakit autoimun. Namanya rematik artritis. Beda banget dua-duanya. Kadang orang bilang kan asam urat udah sakit rematik kata orang gitu. Enggak, rematik itu adalah penyakit autoimun. Autoimun tuh artinya imunitasnya sendiri yang harusnya melindungi tubuhnya, tetapi imunitasnya yang membunuh tubuhnya gitu. Itu namanya autoimun. Dan gejalanya juga beda. Kalau misalnya dia asam urat, purin, dan kan purin itu dalam bentuk kristal kan. Nah itu kalau misalnya suhu dingin itu akan lebih sakit dia tuh, kaku. Dan dia biasanya di perifer, di ujung-ujung, karena dia mengikuti gravitasi bumi kan. Dia punya massa jenis gitu, punya berat jenis. Jadi dia bertumpuk di sudut-sudut. Tapi kalau misalnya kayak rematik artritis tadi, itu bisa di mana aja karena dia autoimun. Apa benar ya dok kalau sering merokok itu sering kecapean? Mungkin karena ini kan dalam rongga parunya itu kan sudah rusak. Otomatis effort atau tenaga untuk bernapas, untuk mendapatkan oksigen yang cukup dalam rongga dada, di rongga paru-paru, kemudian untuk dialirkan ke darah itu juga harus tinggi. Jadi ya sering kecapean jadinya. Tambah lagi itu kan banyak banget stres oksidatif di sana. Dia kan dibakar, ada asapnya juga. Pasti badan itu jadi kurang fit gitu. Pak dok, kalau cara mengurangi kolesterol. Nah, kolesterol itu ada terbagi loh, ada trigliserida, ada HDL, ada LDL. Kalau ingin nah, LDL ini itu lemak jahat. Tapi kalau HDL itu lemak baik. Untuk mendapatkan lemak baik itu kita olahraga. Olahraga bagus. Kemudian makan makanan yang kayak buah-buahan, vegetable, sayur-sayuran gitu. Nah, daging boleh dimakan, tapi kalau bisa jangan jero-jeroan gitu. Cuman dagingnya aja, daging
Soalnya jero-jeroan itu juga bikin kolesterol naik, sama satu lagi bikin ini juga loh, asam urat naik. Pak Dok, saraf kejepit itu bisa bikin lumpuh nggak? Kalau saraf kejepit itu lebih bikin kita itu kayak nyeri, kerasa banget nyeri, kan saraf kejepit tuh. Nah biasanya itu nanti kayak rasa kesentrum, terus kebas-kebas. Pak Dok, boleh nggak pakai kapsul pelangsing herbal? Kalau ini, kalau menurut kalau untuk minum kapsul pelangsing herbal itu, kalau misalnya nih minum kapsulnya aja, tapi kita pola makannya makan malam lah, makan tengah malam, kemudian porsinya nggak dilihat, nggak olahraga, banyak pikiran, stres segala macem, pola tidurnya nggak diatur, itu tetap aja bakal obesitas, nggak bakal langsing gitu. Bahkan kalau misalnya dalam obat-obatan herbal itu kebanyakan ada steroid. Nah takutnya nanti akan mempengaruhi lambung, akan luka lambungnya takutnya gitu. Dok, mau tanya, apa pantang setelah makan durian itu kopi? Nah, durian itu kan apa ya, dia kan ada durian sama kopi itu kalau bisa dipisahin, jangan langsung 2 jam minimal gitu. Takutnya kan ada kandungan-kandungan yang ada di durian dan di kopi, yang mana kalau disatukan mereka malah nggak bagus di kesehatannya. Dok, kalau kena vertigo obatnya apa dok? Kalau vertigo itu kan biasanya pusing berputar, ada mual muntah juga. Nah vertigo tuh tergantung juga tuh, ada vertigo sentral, ada vertigo perifer, dan dia memang mekanismenya fisiologisnya beda. Kalau misalnya dia tergantung nih, kalau misalnya kegangguannya di saraf vestibuler, saraf keseimbangan, di saraf kranial, atau misalnya dia kena di apa namanya, di organ telinga dalam. Nah itu ada juga. Bang Iba punya boneka boba? Punya ini. Pusing berkepanjangan, kenapa? Pusingnya gimana? Kok bisa berkepanjangan? Ririn, aku cari jurnal dulu ya. Ini di rumah Padusunan Bang Iba sekarang. Rumah aku di Simpang Apar, aku sekarang di Jakarta. Dok, gejala kena asam urat itu gimana? Yaitu nyeri di ujung-ujung jari, di kaki biasanya gitu. Oh, Pipit punya penyakit mata glaukoma, itu apa bisa sembuh? Insya Allah bisa. Pokoknya ikuti aja ininya, tindakan kemudian pengobatannya itu harus intens loh. Kalau glaukomanya lihat dulu tuh sudut mata, sudut tertutup atau sudut terbuka juga, ini juga berpengaruh. Lagi ngerjain apa dok, kok nyari jurnal? Iqbal mau bikin YouTube channel yang mana nanti bahas tentang ilmu medis yang mungkin dibutuhkan sama teman-teman semua. Nah jadi untuk bikin satu channel YouTube itu, satu materi itu harus berdasarkan evidence base yang benar gitu. Makanya harus cari jurnal. Kamu suka boba ya bang? Sama dong, aku suka kamu. Makasih Windy.
Sempet ya ngegombal. Bluetooth is connected. Semangat ya dok bikinnya, iya siap. Kita hidupin lagu lah dikit lah ya. Lulusan Universitas Diponegoro Undip Semarang. Pak dokter, tips sembuh dari asma. Nah, asma itu diakibatkan, asma itu adalah hipersensitivitas atau namanya orang yang alergi. Jadi kalau asma itu nggak bisa sembuh. Ada bisa sembuh, tetapi biayanya sangat mahal banget dan nggak ada di Indonesia. Jadi apa namanya, caranya sembuh dari, caranya asma itu bukan sembuh, tapi bisa dikendalikan gitu. Bangun tidur enggak juga, udah dari tadi. Nama channelnya apa? Belum, nanti Iqbal infokan ya. Bahkan Iqbal kasih tahu. Konsultasi boleh dong. Siapa yang udah nonton video klipnya Lesti ini? Aku suka banget lagu Lesti Lentera, trending 2 di YouTube, guys. Sukses. Percaya dan titipkan kamu padaku, dan ini pun mengajariku cinta tiada. Kalau batuk kering obatnya bagus apa ya? GG, obat tablet GG.